Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani kita bersama lewat firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan kuat dan dalam penyertaan Tuhan dimanapun berada. Ya. Sebelum kita lanjut masuk lebih dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Kami Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan sukacita, sehingga firman ketika dikumandangkan menjadi rema, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun berada. Kami berdoa buat gangguan segala teknik, baik dalam bentuk internet ataupun kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan ingin mengganggu kami dengar firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh difokuskan dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup dengan sesama dalam kemerdekaan. Hidup dengan sesama dalam kemerdekaan. Jadi bagaimana kita hidup dengan sesama kita dalam kemerdekaan yang kita sudah miliki. Sudah 3-4 kali berturut-turut kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai bagaimana kita menjadi orang yang merdeka, ya. Dan saatnya di minggu yang terakhir ini kita akan belajar bersama-sama lagi bagaimana kita hidup dengan sesama kita sebagai orang yang merdeka, ya. Nas firman Tuhan kita terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini yang akan kita baca, saya tidak akan membaca semua, tapi saya akan fokus membawa kita di dalam ayat yang ke-13, 14, dan ke-15. Ayat yang ke-13, 14, dan ke-15. Ya. Perikopnya adalah manusia baru. Saya langsung baca ayat 13, 14, dan 15. Meskipun ayat firman Tuhannya terambil dari ayat 5 sampai ayat yang ke-17, tetapi fokus pemberitaan saya terambil di dalam ayat 13, 14, dan 15. Disitulah inti pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan membacakan ayatnya bagi kita. Mari Bapak Ibu yang ada Alkitab, silakan melihat Alkitabnya masing-masing dan buka. Manusia baru. Saya langsung ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya.
Demikian indah pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya telah merenungkan baik ayat ini, dan saya mendapat 3 poin yang penting, 3 hal yang berguna bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan juga bagaimana kita hidup di dalam kebersamaan dalam berkeluarga atau bertetangga atau bermasyarakat, ya. Dan di dalam ayat 13, 14 dan 15 saya menemukan 3 hal atau 3 poin yang penting, sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, saya akan menjabarkan satu persatu poinnya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke ayat 13, saya mau sampaikan terlebih dahulu konteks ayat ini, bahwa firman Tuhan di dalam surat Kolose yang kita baca, ini adalah surat Paulus sebagai rasul Kristus, ya, kepada saudara-saudara atau jemaat Tuhan yang ada di Kolose, ya. Jadi kalau kita melihat tadi ayat yang kita baca, bahwa di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 di sana, saya boleh memberi sebagai pendahuluan bagi kita untuk mengerti bahwa setiap kita yang telah dipanggil, kita akan menjadi orang merdeka, sudah menjadi merdeka. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, secara otomatis kita adalah orang yang telah dipanggil, ya. Sebagai orang yang percaya pada Kristus, secara otomatis kita telah dipanggil. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena jelas di ayat 5 di sana dikatakan, dulu kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat duniawi, ya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat duniawi, penuh dengan nafsu jahat, keserakahan, ya. Dan Tuhan menyamakan hal itu sama seperti penyembah berhala, ya. Apa saja kehidupan duniawi selain yang saya sebut keserakahan dan kejahatan yang kita kerjakan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, nah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 8 sangat memberi suatu kejelasan bagaimana status kita. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Nah, apa itu yang dibuang? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi ayat 9, jangan lagi kita menggunakan itu semua. Ayat 10, kita telah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi tak ada lagi sebuah perbedaan di ayat 11, ya. Dan ayat 12 penentuannya adalah, itulah orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi jelas status kita adalah sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil. Kalau bahasa teologi itu orang-orang percaya itu seperti ini. Dulu kita tinggal di dalam kegelapan, tidak mengenal terang, tidak mengenal hidup. Yang kita tahu hanya menuju kematian, walaupun kita nggak tahu bahwa kita akan mati binasa. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, mengalami terang Kristus, percaya kepada Kristus, maka kita dibawa keluar dari kegelapan dan menuju kehidupan yang abadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tujuan dari panggilan itu adalah kemuliaan yang kekal, atau nanti ada sukacita yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang akan kita rasakan bersama dengan Bapa di sorga. Akan tetapi
Sebelum kita jauh sekali membahas sampai ke sorga nanti kelaknya, bukankah kita masih hidup di dunia ini? Jadi selama kita di dunia sebagai orang percaya, ada tugas yang kita harus kerjakan, ada tanggung jawab, ada sebagai orang pilihan harus kita memiliki 3 hal ini. Soal ini adalah sangat penting, ya. Apakah itu? Mari kita akan lihat di poin pertama, yaitu bahwa tugas orang percaya adalah saling mengampuni. Saling mengampuni, ya. Kenapa harus saling mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ayo kita baca ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, jelas di sini ada perintah atau ini perintah, ya, atau ajakan kita sebagai orang yang sudah dipilih, sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita lewat Paulus harus sabar terhadap yang lain. Harus sabar. Jadi kata sabar di sini menekankan bahwa yaitu ketika ada saudara kita atau ada orang lain mungkin yang melukai kita lewat cara hidupnya, lewat mulutnya, ya, lewat kata-katanya maksud saya, lewat tindakannya, sikapnya, dan itu menyakiti kita. Di sini Tuhan mengajak kita, firman-Nya menekankan agar kita saling mengampuni. Harus mengampuni, ya. Seperti Maria Sandi, dia buat lagu ampuni bila kami, ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Maria Sandi seorang penyanyi rohani. Dia tulis lagu ini agak mengingatkan semua orang percaya untuk mengampuni, ya. Pasti Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saudara-saudaraku, adik-adikku, ya, anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang ganteng-ganteng, dengar. Ini ada firman Tuhan buat kita. Kalau orang lain menyakiti hati kita, mungkin membuat kesalahan kepada kita, ya, bukan hanya buat anak-anak, buat orang tua juga. Mungkin kesalahan itu bisa terjadi, mungkin anak kita membuat kita menjadi sakit hati. Anak kita membuat kita menjadi kesel, akibatnya jadi kita marah, jadi kita geram, jadi kita intinya ada kebencian dalam hati yang tertanam, ada rasa kekecewaan yang dalam terhadap orang-orang yang menyakiti kita itu, ya. Mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita yang jauh, bisa siapa saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Akan tetapi di sini Tuhan mengajak kita, ya, sebagai umat pilihan, sebagai orang yang telah dipanggil, kita nggak bisa lagi punya sifat, kita nggak bisa lagi punya karakter atau perbuatan-perbuatan yang jahat dalam hati kita. Sebagai orang yang sudah mengenal terang itu, sebagai orang yang sudah hidup dalam Kristus, tidak punya pilihan. Pilihannya adalah dia harus mengampuni. Dia harus mengampuni, ya. Semalam Bapak Ibu saya layani adik saya Peres, anaknya sakit, masuk rumah sakit. Waktu itu dia bingung mengambil keputusan. Lalu saya pada saat itu saya dengan bapak saya lagi saling nelponan dan dia masuk dan kami konferensi. Saya bilang, sabar, tenang ya, apa yang harus kamu perbuat. Saya bingung kak, jadi ini anakku ini udah 2, 3, 4 hari udah makin lama nggak mau makan, perutnya sakit. Sepertinya hasil pemeriksaan dokter dia kena gejala tipes itu. Tapi saya takut kalau saya bawa anak saya rawat inap,
ternyata ruangan tempat inap itu adalah ruang dimana orang sudah yang terkena corona. Bahkan istri saya pun sudah ikut kena reaktif, dikategorikan seperti itu oleh dokter. Jadi saya serba salah nih Kak, bingung saya bilang sabar ya, sabar. Nah, kata sabar saya kenakan di sana. Tetapi saya juga memanfaatkan momen ini untuk merekonsiliasi. Sebenarnya bapak saya pernah sakit hati dan kecewa sama adik saya nomor 4 ini, Peres, beserta istrinya karena ada perjanjian kerja. Jadi bapak saya diminta tolong untuk bekerja dengan bekerja sama dia, yaitu membangun rumah, tapi upah dibiayai oleh perusahaan. Jadi setelah selesai pembangunan itu, semua sudah selesai, ternyata biaya untuk mengerjakan bangunan rumah mereka, tempat tinggal itu, karena diganti rugi oleh perusahaan, tidak diberikan semua. Hanya dikasih uang transport sajalah untuk kembali ke kampung halaman. Jadi kalau seandainya perjanjiannya minta bantu aja, mungkin bapak saya tidak kecewa. Tapi ada perjanjian di sana yang memang cukup menyenangkan lah. Kalau seandainya siap, nanti saya biaya pembangunan ini saya berilah Pak, karena perusahaan memang membiayai. Jadi kalau di total biaya pembangunan itu sekitar 30 juta. Tetapi yang diberikan hanya 5 juta. Ya, kontan bapak saya marah. Terus dia tidak menerima, lalu dia tinju pintu rumah yang dia bangun, dan dia pergi dengan geram tanpa banyak bicara ya. Dan seperti saat itu ya, menurut broken lah hati adik saya juga dan bapak saya. Ya, bapak saya sempat tidak telepon adik saya selama 3 bulan lah, 4 bulan lah. Dia kecewa. Tapi di momen malam itu, sebelum adik saya membawa anaknya masuk rumah sakit, saya bilang kita berdoa dulu. Dan saya pergunakan kesempatan itu untuk berkata, malam hari ini biarlah kita saling mengampuni, supaya kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi buat anak kita yang akan dirawat di rumah sakit. Nah, nama anak ponakan saya Depen. Jadi saya rekonsiliasi. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Menetes air mata adik saya dengan istrinya. Sepertinya mereka merasa menyadari kesalahan mereka terhadap orang tua saya, terhadap bapak saya. Dan bapak saya percaya dia penuh kasih, penuh mengampuni. Dia nggak dendam sama anak-anaknya. Tapi rasa bersalah adik saya timbul dalam hatinya, dan mungkin dia menyesali perbuatannya, dan ada tangisan air mata di sana mengenai kasih ya terhadap orang tuanya. Nyata mungkin dia sudah buat kesalahan, dan pada saat itu saya merasakan luar biasa kasih yang mengalir. Pengampunan terjadi dan kami selesai berdoa. Saya bilang keputusannya, rawatlah anak ponakan kita itu, ponakan saya itu ke rumah sakit. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setelah beberapa hari Tuhan menyertai, Tuhan berikan sukacita, anak ponakan saya sudah pulih. Wow, itu adalah kuasa pengampunan Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ada kuasa di balik pengampunan, ada kasih. Nah, itu tadi poin yang pertama. Ternyata ketika kita saling mengampuni, Tuhan sangat senang ya. Karena Tuhan juga kasih contoh kok sama kita. Kenapa dia mengampuni kita? Bukankah kita ini rentan dengan kesalahan, pelanggaran, ya dosa, bahkan dosa. Kita sering ulang-ulang dosa. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita ketika kita datang mengakui kesalahan kita sama Dia. Yang salah adalah kira kita nggak merasa berdosa dan kita tidak mengakui dosa kita. Itu yang tidak baik. Itu yang menyebabkan kita akhirnya jadi binasa, karena kita tidak mau mengakui dosa, tidak mau diampuni oleh Tuhan. Nah, adik saya dan bapak saya mengalami kuasa pengampunan nyata, dan anaknya
Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan dan keluar dari rumah sakit penuh dengan sukacita. Karena di dalam pengampunan yang mereka kerjakan, Bapak Ibu, ada kasih yang mengalir. Nah, poin yang kedua kali ini adalah kasih. Poin yang kedua adalah kasih. Jadi sebagai orang yang dipilih dari kegelapan menuju terang Kristus, ada tugas karena kita sudah hidup merdeka, jadi ada tugas kita, ya. Ya, yang pertama tadi mengampuni sesama kita. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita. Di ayat yang ke-14, mari kita baca. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, jelas di sana dikatakan tugas kita sebagai orang merdeka hidup secara bersamaan. Yang kedua adalah kasih harus ada di dalam hati dan pemikiran kita, karena itu yang mengikat kita, ya, karena itu yang mengikat kita. Kalau kita mengerjakan kasih itu dengan sungguh-sungguh, maka kasih yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Dalam bahasa Inggris kata kasih itu love, ya, love, atau cinta. Cinta dalam hal ini hubungan tali persaudaraan, hubungan tali antara tetangga. Kita diikat dengan kasih Kristus, dengan suami, dengan anak-anak, ketika kita bermasyarakat, kita diikat dengan kasih Kristus dalam mengasihi mereka. Mungkin mereka nggak ngerti bagaimana cara mengasihi kita, tetapi kita berbeda, kita diikat dengan kasih Kristus. Nah, ternyata tanpa kasih kita tidak punya ikatan. Bapak Ibu, kita kan berjemaat di wilayah 4, atau mungkin kita berjemaat dengan di 00, ya, di jemaat 00, atau kita berjemaat dengan gereja yang berbeda dengan kita, ya. Walaupun kita beda organisasi, tapi ada ikatan. Yang mengerjakannya adalah kasih. Kasih siapa? Kasih di dalam Kristus. Ya. Ada kasih di dalam Kristus. Ya, tak maaf tadi Bapak Ibu tiba-tiba gelap, ya. Mati lampu. Di sini lampunya nyala hanya sampai jam 7. Oke. Dan saya tadi udah minta Mama Gian buka pintu. Bukan saya minta, inisiatif luar biasa. Terima kasih Mak Gian. Mari kita lanjut. Jadi karena kasih, ya, dia karena mengasihi saya dan mengasihi jemaat Tuhan yang sedang dengar firman Tuhan, sehingga dia buru-buru buka sehingga kita tidak dalam kegelapan, ya kan? Karena kita udah dalam terang, ya. Jadi ya harus saling mengasihi. Nah, karena dengan kasihlah kita akan dipersatukan, ya. Jadi dengan kasih Kristus kita dipersatukan. Tanpa kasih Kristus kita nggak bisa dipersatukan, ya. Satu ketika ada pengumuman di sini Bapak Ibu, di jemaat 00 mereka sedang membangun rumah hamba Tuhan. Pasti kita semua udah tahu program jemaat 00, ya. Jadi suatu ketika ada pengumuman lewat WA group. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mengangkat terucuk untuk membangun, ya. Ya, saya memang sebagai gembala jemaat di Pos PI wilayah 4, tetapi ketika ada kalimat mari Bapak Ibu dan saya pun ada di dalam grup, hati saya tergerak, ya. Kenapa? Karena saya diikat dengan kasih Kristus dengan jemaat yang ada di 00 ini juga. Walaupun saya berpikir gini, kalau secara duniawi
Saya pergi bantu angkat terucuk rumah hamba Tuhannya. Saya pikir kan bukan untuk saya ini itu. Tapi kan bukan untuk saya, kan untuk gembala yang tinggal di sini. Kalau saya punya pemikiran kayak gitu berarti saya masih duniawi, Bapak Ibu. Tapi karena saya sudah mengenal Kristus dan saya sudah memiliki kasih, sehingga ikatan kasih yang saya miliki dengan jemaat Tuhan di sini saya tidak perhitungkan lagi. Karena itu rumahnya Tuhan. Jadi walaupun hambanya Tuhan kan anaknya Tuhan juga. Berarti rumahnya Tuhan dong, punyanya Tuhan. Ada kasih yang mengikat, punyanya Kristus. Jadi rumah yang dibangun itu punya Kristus. Jadi saya pergilah bantu angkat terucuk Bapak Ibu kasih Tuhan. Dengan sukacita mengerjakannya ya. Memang banyak terucuk itu dan puji Tuhan. Setelah saya sampai di sana saya lihat, wah, jemaat BPH 00 luar biasa ya. Karena ada kasih ya yang mempersatukan mereka sehingga mereka mengerjakan. Tidak ada yang bersungut-sungut, tetapi penuh dengan sukacita. Mereka semangat sekali. Ya mungkin karena Tuhan udah kasih kesempatan buat mereka untuk membangun. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan bangunan itu yang saya lihat menjadi sangat penting di sini. Momennya adalah kasih yang mengikat jemaat 00 ini sehingga mereka memikirkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan ya, meskipun nama rumah yang dibangun adalah rumahnya hamba Tuhan ya. Jadi tetapi saya boleh berpikir secara dewasa dan berwawasan luas. Siapapun nanti hamba Tuhan yang datang ke 00 berarti juga dia punya kesempatan bisa tinggal di rumah yang mereka bangun, yaitu oleh jemaat 00. Nah, jadi karena milik Tuhan, karena ada kasih yang mengikat. Ya, kalau nggak ada kasih yang mengikat, tak akan terjadi kesatuan untuk pergi membangun terucuk. Ya, pasti karena mereka semua sibuk ya, pasti hitungannya kuat. Ngapain juga buang waktu ke sana? Kalau aku jaga warung, jaga toko, kalau aku pergi ke kebun, kalau aku urus kelapa atau urus ini, banyak untungnya saya. Tapi saya pergi buang-buang waktu itu bukan untuk saya. Tapi mereka tidak seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Bukan berarti mereka telah sempurna, tidak. Karena kasih yang mengikat mereka, maka mereka menjadi sempurna. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Ketika kasih mengikat kita dalam kehidupan kita, maka kita menjadi sempurna dalam persekutuan, dalam keluarga, ya, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan. Walaupun orang yang bekerja dengan kita beda mungkin keyakinannya, tapi karena kasih Kristus bisa menyempurnakan kita, ya, sehingga kita nggak ada dendam sama orang-orang itu. Karena kasih itu tadi, kasih kuat sekali, kasih Tuhan kuat sekali Bapak Ibu, kuasanya dahsyat. Tetapi ya kalau kita nggak mengasihi, ya habislah kita. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada yang mengikat kita di dalamnya. Tapi karena kasih Kristus itu yang tinggal dalam hati kita, sehingga kita mengenakannya sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hidup kita. Dan terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, yang terakhir, damai sejahtera, ya. Sebagai orang yang hidup merdeka dengan sesama, di dalam hati, dalam hidup kita harus ada damai sejahtera. Kenapa damai? Karena damai itu penting. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam bahasa Inggris kata damai itu disebut peace, ya. Itu slogan anak-anak perdamaian, ya. Slogan anak-anak perdamaian. Di Indonesia ada satu komunitas, mereka buat komunitas menuju damai, ya. Indonesia damai.
organisasi yang damai, organisasi yang sehat itu pasti organisasi yang penuh dengan damai. Ya, di dalam perusahaan kalau tidak ada damai, ketenangan dalam mengerjakan, pasti perusahaan itu juga bisa rubuh. Sama dalam suatu organisasi, ya, ada orang itu banyak sekali perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat. Tapi kalau ada damai dalam hati, orang bisa menerima pendapat orang lain. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena damai itu mampu membuat suasana menjadi tenang. Wah, karena damai mampu mengubah yang rusuh jadi tempat yang idaman. Jadi damai ini penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara, anak-anak dikasih Tuhan Yesus. Ya, mari kita memikirkan dengan baik. Makanya Bapak Ibu, ketika tiap kali biasa kalau kita habis ibadat di penutupan, sebelum kita tutup ibadah kita, ibadah raya, kan ada pulanglah dan hiduplah damai. Ya, terimalah damai sejahtera Tuhan. Wah, damai ini ternyata sangat luar biasa. Ya, satu berkat yang memiliki kuasa ilahi. Ya, damai ternyata adalah suatu berkat yang memiliki kuasa ilahi. Kalau damai itu memerintah dalam hati kita, pasti kita akan berjuang untuk membuat suasana hidup kita menjadi damai. Ya, apakah di dalam berumah tangga itu tidak ada cekcok? Apakah dalam berumah tangga itu tidak ada perbedaan pendapat? Apakah dalam berorganisasi itu tidak selama kita berorganisasi pendapatnya satu saja, sama saja? Pasti berbeda-beda. Tetapi karena ada damai memerintah di dalam hati kita, meskipun orang yang memberi pendapat itu seolah-olah kadang gak masuk akal kita, sepertinya rendah pengertiannya, tapi dengan ada damai kita bisa menerima kekurangan orang lain. Ya, atau ada yang mau bicara lebih, kayaknya dia nih kalau ngomong kayak merendahkan saya gitu. Tapi kalau ada damai memerintah, kita bisa menerima dia. Iya ya. Coba karena damai memerintah, kita bisa tetap melihat hal positif dari kata orang itu. Karena kadang bisa kita salah menafsir, salah menerka orang ketika menyampaikan sesuatu. Tetapi itu boleh terjadi, karena kita nggak bisa menghindari. Tetapi yang penting, ketika ada damai di hati kita, kita bisa menerima perbedaan. Kita bisa menerima walaupun kata-katanya itu menyakiti kita atau merendahkan kita. Karena damai memerintah di hati kita, kita bisa menerima orang itu dalam kekurangannya. Karena Tuhan mampu mengubah hati orang itu juga mengalami rasa damai. Ya. Ketika kita mau dikuasai damai sejahtera Tuhan, maka orang di sekitar kita Tuhan pun mampu bisa mengubah. Tetapi yang terpenting begini, sekalipun di sekitarmu, di mana engkau bekerja, kalau kita tahu bahwa orang ini kalau datang pasti kayaknya saya kurang damai dari segi pertemuan, dari segi percakapan, karena seolah-olah dia selalu lebih gitu. Tapi yang penting di sini, kalau di dalam hati kita ada damai, ya kita yang menguasai diri kita, menolong diri kita dengan kuasa Tuhan, bersama dengan Tuhan, sehingga hati kita penuh damai. Damai ini penting, ya. Jadi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sudah dengar tadi, ya. Ada 3 hal yang penting untuk kita miliki dalam hidup sebagai orang merdeka dengan sesama kita. Yang pertama tadi yaitu harus kita saling mengampuni. Lihat, di balik pengampunan ada kuasa yang luar biasa. Dahsyat, Tuhan sangat murah hati bagi orang-orang yang saling mengampuni. Ya.
Tuhan permudah semua urusan hal-hal yang sulit kita hadapi dalam kehidupan kita. Orang kalau suka mengampuni, Tuhan mempermudah, dia bisa melewati semuanya itu. Ya. Dan yang kedua, kita harus saling mengasihi. Lewat kasihlah kita mengerti bagaimana kita diikat dengan saudara-saudara kita. Kita dipersatukan dengan saudara-saudara kita, meskipun kita berbeda-beda, ya, beda karakter, beda sifat, ya macam-macam, ya, beda suku. Tapi karena kasih kita bisa dipersatukan, Bapak Ibu. Kasih siapa? Kasih Kristus. Di luar itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar kasih Kristus kita nggak bisa, ya. Yang hanya ada kebencian, yang hanya ada iri, yang hanya ada saling memfitnah, saling menjatuhkan. Tapi dalam Kristus berbeda, sangat luar biasa. Kita memiliki ikatan yang sempurna, ya. Yang ketiga, kita harus mau damai Tuhan memerintah hidup kita. Sebab dengan demikianlah kita baru bisa merasakan ketenangan dalam menjalani hidup. Baru kita bisa merasakan sukacita dalam menjalani hidup. Kalau kita nggak damai, bagaimana mungkin bersukacita? Ya, kita harus berdamai dengan siapapun, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita yang jauh. Harus mau berdamai. Hanya dengan berdamailah kita bisa menikmati kehidupan yang sejati, kemerdekaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan telah saya beritakan bagi kita. Ya, saya tidak hanya menuntut Bapak Ibu. Firman Tuhan ini juga berlaku buat saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, itulah sebabnya saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, ya. Jadi tak ada keraguan dalam hati saya bahwa saya percaya kita jemaat Tuhan Pos PB 4 adalah orang yang sudah dipilih keluar dari kehidupan duniawi menuju kehidupan yang abadi. Dalam proses kita harus memiliki 3 hal yang sangat penting, karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, ingat Bapak Ibu, harus mau mengampuni, saling mengampuni. Yang kedua, harus diikat dengan kasih Kristus. Dengan kasih itulah kita disempurnakan, dipersatukan. Yang ketiga, damai Tuhan harus memerintah hati kita, memerintah hidup kita. Barulah kita bisa mengalami sukacita, ketenangan dalam menjalani hidup. Ya, inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengajar kami. Matarkan firman-Mu dalam hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh memahami hidup merdeka dengan sesama, yaitu memiliki 3 hal: mengampuni, mengasihi, dan berdamai dengan sesama. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan membawa kabar yang luar biasa buat kita untuk kita kerjakan, untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam keadaan apapun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom, Tuhan berkati.